warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad. Yang terhormat Syekh Al-Zaitun Profesor Dr. S. Panji Gumilang MP, Rektor IAI Al-Aziz Datuk Sir Imam Prawoto KRS SMBA CRBC, Senat Institut Agama Islam Al-Zaitun Indonesia, Bapak Profesor Dahlan Iskan, para wisudawan Institut Agama Islam Al-Zaitun Indonesia, tamu undangan, pendamping dan keluarga wisudawan yang berbahagia pada saat hari ini yang akan diwisuda. Marilah kita mengingat firman Allah yang mengatakan duribat alaihimuz zillatu ainama sukifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas, dan akan ditimpakan kepada kita suatu kehinaan. Karena apa? Karena tidak berhubungan dengan Allah dan berhubungan dengan manusia. Dan kita hidup ini sebagaimana juga tujuan dari Al-Zaitun Indonesia adalah, pertama adalah untuk Allah, dan yang kedua adalah untuk manusia. Dalam hal ini pengabdian Al-Zaitun ya sebagai suatu lembaga pendidikan sangat membanggakan, karena di dalam tujuan pendidikan dan tridharma pendidikan itu ya disebutkan bahwa kita mendapat ilmu, kemudian kita mengadakan penelitian dan beramal soleh. Pengabdian kita, perintah Allah, panggilan Allah adalah ya ayyuhallazina amanu wa amilus sholihah, wahai orang-orang beriman dan beramal saleh kebajikan. Tridharma perguruan tinggi yang ketiga, pengabdian kepada masyarakat. Yang disebut itu di dalam moto hari ini, yaitu Al-Zaitun Indonesia pada wisuda kesempatan ini adalah untuk mencerdaskan, sehat dan manusia di dalam manusiawi. Di dalam pengabdian kita untuk para wisudawan yang sekarang disiapkan dan di lembaga ini sangat membanggakan bagi Al-Zaitun Indonesia. Karena dalam tempo singkat tadi Kopertes Jawa Barat menyatakan bahwa merupakan satu contoh dan teladan bagi Kopertes di Indonesia sekarang ini, khususnya Jawa Barat, dan diharapkan di masa datang untuk kemanusiaan seluruh dunia. Para hadirin sekalian, di dalam hal kita sebagai, khususnya untuk para mahasiswa sekalian, tujuan pengabdian kata Allah tadi yaitu kehidupan berhubungan dengan manusia, dan kemudian amal baik kita, pengabdian kita dari sebagaimana dari tridharma perguruan tinggi tadi itu. Untuk itu para mahasiswa, ingatlah, bangsa Indonesia harus menjadi bangsa yang maju, bangsa yang kuat, bangsa yang sejahtera, bangsa yang melindungi rakyat Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Karena itu tujuannya hanya untuk kesejahteraan lahir dan batin, sandang, pangan, papan dan cukup, pengabdian kalian, dan nantilah kalian itu dia masyarakat supaya mengabdi yang manusiawi, membangun bangsa ini menjadi sejahtera, terutama untuk sandang, pangan dan papan. Pengabdian kalian sangat dinantikan, khususnya lulusan ini sebagai contoh yang akan datang pada masyarakat. Situasi sekarang kita hadapi baik seluruh dunia maupun di Indonesia. Kalian sudah biasa membaca di sifatnya apakah media sosial, apakah media utama TV atau juga media cetak yang ada, dan kalian bisa membuka cepat situasi dunia ini tidak aman-aman saja, karena ada pertentangan antara negara-negara yang merasa dirinya jemawa, yang kuat merasa dirinya bahwa wilayah ini adalah wilayah dia dan dia harus menjadi leader. Maka sekarang ada terjadi suatu masa perubahan sosial, perubahan politik di dunia yang harus kita hadapin.
dari hegemoni barat menuju ke hegemoni timur yang antara negara-negara Eropa, negara-negara Amerika khususnya berhadapan dengan negara-negara timur yang ilmu pengetahuan dan teknologi sudah mulai beralih, kesejahteraan, keuangan, kekayaan sudah beralih dari masyarakat barat yang diwakili Eropa dan Amerika ke masyarakat timur diwakili Soviet dan termasuk dengan Cina. Dan kemudian terjadi perubahan sosial, perubahan politik ini sangat berbahaya. Akibatnya apa para mahasiswa sekalian? Akan terjadi benturan peradaban, civilization. Jadi peradaban ini jadi benturan peradaban barat timur beralih, maka disitulah terjadinya satu titik yang akan bisa terjadinya peperangan di dunia ini dan berimbas pada kita di Indonesia. Kalau kita tidak bisa kuat, maka Indonesia juga bisa masuk di dalam turbulensi di dalam menghadapi pertentangan perubahan kekuasaan politik, kekuasaan ekonomi, kekuasaan pertahanan keamanan, kesejahteraan berubah dari barat ke timur. Negara-negara besar yang mempunyai kekuatan nuklir, bisa terjadi perang dunia ketiga. Nah, kita sebagai manusia, terutama untuk para mahasiswa, berhati-hatilah kita menghadapi ini untuk melindungi bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia, dan menjaga kesejahteraan umum di dalam tujuan kita sebagai bangsa Indonesia di dalam Pemberontakan 1945. Inilah yang kita perlu para mahasiswa ketahui, bahwa pengabdian kita berikan keamanan, berikan kesejahteraan kepada bangsa Indonesia sebagaimana di dalam tujuan kita sebagai mahasiswa di dalam pendidikan, yaitu kita pengabdian kita yang sifatnya cerdas, manusiawi, dan termasuk kita sehat jasmani dan rohani. Demikianlah para mahasiswa sekalian, moga-moga para mahasiswa sekalian bisa menerapkan dirinya dengan kondisional global antara dunia dan di Indonesia, yang dalam waktu dekat ini kita menghadapi juga suatu turbulensi politik pada tahun 2024. Kekuasaan satu mungkin jadi pindah kepada kekuasaan lain. Kekuasaan yang satu merasa dirinya adalah yang berhak untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah daerah Indonesia, memajukan kesejahteraan kelompok satu dengan kelompok lain yang merasa bahwa dialah sebagai pengganti yang dapat untuk mensejarahkan bangsa Indonesia. Terjadi di sini kompetisi antara kelompok satu dan kelompok lain, antara partai satu dengan partai lain. Maka disinilah peran mahasiswa untuk bisa ikut serta di mana yang akan melindungi bangsa Indonesia dan seluruh tumpah bangsa Indonesia. Apakah pejabat calon presiden, apakah calon parlemen, baik tingkat DPR, DPRD, dan DPD. Nanti kita harus ikut berperan untuk bisa kompetisi antara partai politik, antara pejabat, antara calon presiden, antara legislatif. Tujuannya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah desa, mencerdaskan kehidupan bangsa. Inilah posisi kita, dan ikut juga di dalam perdamaian dunia. Inilah posisinya kalian para mahasiswa, supaya kita bisa mengikuti, ikut berperan. Apakah masuk di TPS ya sebagai KPPS atau nanti sebagai saksi, ikutlah kalian berperan untuk bisa membantu supaya pemilu nanti menjadi pemilu yang jujur, benar, dan adil. Posisinya kita di sini para mahasiswa, pengabdiannya, terjunlah kalian nanti sebagai saksi, apakah dari partai, terjunlah kalian nanti sebagai anggota TPS, supaya kita bisa menunjukkan ikut serta supaya ini jujur, benar, dan adil. Kita tidak melihat siapa nanti akan menjadi pemimpin bangsa, sebagai presiden, sebagai anggota DPR, sebagai DPD. Yang penting calon presiden, calon DPR, orangnya tepat untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan ikut serta mencerdaskan bangsa. Jadi dengan demikian
peran mahasiswa sangat ditunggu oleh bangsa Indonesia, khususnya mahasiswa wisudawan sekarang ini, untuk mengabdi kepada bangsa dan negara